Dana, kembali. Kabarnya dulu Pak Jokowi waktu masih jadi gubernur dan Pak Ahok waktu itu masih wakil gubernur, ketika bertemu dengan Anda, tertarik dengan ide membuat super kampung atau melakukan pembangunan ya, yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Jakarta yang sudah sumpek ini. Nah, waktu itu apa sebenarnya ide atau gagasan yang disampaikan? Jadi waktu em, September 2012 itu kami berkesempatan ketemu sama Pak Jokowi dan Pak Ahok. Memang dari 3 tahun belakangan ini kita suka membuat pameran atau aktif lah menyuarakan konsep-konsep urban yang baru gitu dan dibantu oleh Diaspora Network juga. Terus memang waktu itu Pak Jokowi tertarik dengan siapapun yang punya ide-ide tentang kampung silahkan maju ke beliau. Jadi saya lakukan itu bersama Florian juga. Terus saat itu Super Kampung ini suatu riset yang kita kerjakan bareng TU Delft, Untar, dan juga Berlage Institute. Jadi waktu itu studio S2, kunjungan ke lapangan, dan lain-lain. Ini konsep di mana kita percaya bahwa kampung itu berpotensi untuk meningkatkan karakter kota Jakarta. Konsepnya seperti apa ini? Jadi berhubung waktu itu 9 lokasi yang kita pilih belum bisa dijadikan pilot karena status studinya masih riset universitas. Ada suatu lokasi yang disarankan oleh Pak Ahok. Jadi waktu itu dari gubernur dilempar ke Wagub untuk diimplementasikan di Kampung Muara Angke. Nah, Muara Angke ini mungkin satu-satunya tempat di mana pengeringan ikan tradisional terakhir masih terjadi di kota Jakarta ini. Lokasi ini sebetulnya kondisinya sanitasi kurang baik, sedikit kumuh, tapi nggak semuanya kumuh juga. Jadi ada gradasi antara masyarakat menengah atas sampai sangat bawah. Itu tercampur dengan sangat unik gitu di Muara Angke. Jadi di Muara Angke kita mendapat suatu pilot site sekitar 1,5 hektar untuk dibuatkan sekitar 600-an unit rusun tematik. Jadi rusun tematik ini bukan rumah susun yang hanya hunian aja, tetapi di bagian bawahnya itu bisa buat bekerja, lalu bisa buat sekolah, bisa buat rekreasi, dan lain-lain. Itu sudah sejauh mana konsep ini mau diterapkan? Untuk saat ini lahannya sudah dipersiapkan. Dan seharusnya sih kalau tidak ada masalah sama sekali, tahun ini harusnya bisa dibangun. Itu sempat terjadi kesalahpahaman dengan penduduk setempat karena miskomunikasi sedikit. Jadi penduduk Jakarta kan udah lama digusur-gusur terus. Jadi udah begitu, udah stres, terus. curiga. Jadi waktu mereka mendengar dari Pemkot setempat bahwa mau ada pembangunan rusun nih, lalu pikirannya langsung negatif. Rusun apa nih? Rusun apartemen mewah gitu kan. Kita diskusi dengan penduduk setempat. Jadi perlunya relasi dengan komunitas sebagai arsitek ini penting sekali. Jadi kita memang dari awal datang ke lokasi Muara Angke tanpa membawa egoisme sebagai arsitek. Kita coba mendengar keinginan mereka. Mendengar aspirasi warga tuh maunya seperti apa. Warganya juga bukan satu suara, banyak sekali suara-suaranya, dan kita coba dengarkan semua dengan sebuah interview kepada berbagai warga yang punya jenis pekerjaan berbeda. Kira-kira program ruang apa nih, kegiatan mereka apa, supaya kita bisa tuangkan sebagai arsitek program ruang apa yang perlu ada di situ. Gitu. Menarik karena Anda kembali bukan sendiri, Anda beserta suami. Yang jadi pertanyaan, suami ini mau karena ikhlas atau karena dipaksa? Suami saya yang ngajak kita untuk meyakinkan saya untuk pindah ke sini duluan. Gitu. Kenapa begitu? Kalau dari awal sih, ya gimana ya, semua orang diaspora Indonesia yang pindah ke luar negeri tuh hatinya pasti selalu terikat di Indonesia. Jadi suatu saat saya merasa akan kembali, tapi saya nggak tahu waktunya tuh sekarang apa nanti gitu. Sedangkan di Rotterdam menjanjikan welfare yang menarik, kita merasa kita diperlukan di Indonesia saat ini, kita pulang. Kita nggak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, dan mumpung masih muda, kita pengen supaya hidup kita bisa dipakai semaksimal mungkin buat. Jadi suami tidak keberatan, malah mendorong ya? Betul. Sekarang dia merasa menyesal atau tidak? Sorry, are you sorry that we are in Indonesia?
No, no. Could you stand up please, Florian? Iya. Oke, thank you. Florian ya. Jadi Florian justru bersemangat ya, apalagi dengan proyek-proyek urban ini ya. Betul. Anda lihat tantangan Anda untuk mewujudkan mimpi Anda untuk memberikan kontribusi pada Indonesia, terutama di Jakarta untuk sementara ini dan Bandung. Apa tantangan terberat yang Anda hadapi sebagai diaspora? Orang yang sudah sukses di luar, sudah mapan, sudah sejahtera, kembali ke Indonesia. Nah, tantangan apa yang Anda rasakan atau Anda hadapi? Tantangan kesabaran ya, terutama kesabaran. Karena nggak semua apa yang kita visikan tuh bisa diterapkan secepat itu. Jadi ternyata proses yang kita pikir misalnya cuma 4 bulan, bisa jadi 2 tahun. Ternyata banyak sekali pihak-pihak dari atas ke bawah yang harus kita convince, kita yakinkan bahwa visi ini bisa berguna buat masyarakat. Nggak semua orang satu visi dengan kita, dan nggak semua orang cara bekerjanya bisa sama dengan kita. Jadi penyesuaian itu menurut saya cukup berat, tapi berarti kita aja yang harus mengatur bagaimana cara kita meyakinkan orang. Oke, tapi Anda tetap semangat? Masih. Masih. Terima kasih Dana Oke. untuk waktunya. Terima kasih. Kita Mas Andi. doakan semoga sukses ya. Kalau sukses, banyak penduduk yang hidupnya sehat, pikirannya jadi lebih jelas, lebih terang, dan bisa membangun bangsa kita ya. Terima kasih. Terima kasih. Dana. Thank you. Tamu kita berikutnya belajar di Jepang, sudah banyak ilmunya, melamar di beberapa tempat atau perusahaan di Indonesia, tapi ternyata tidak direspons. Tapi ketika dia mendaftar atau melamar ke negara lain, langsung diterima. Siapa dia? Kita sambut Risa Muhida. Iya, terima kasih Mas Risa sudah mau datang. Silakan duduk. Tanya Anda dulu kuliah di ITB, betul? Ya, di jurusan Jurusan? teknik fisika. Fisika. Teknik fisika. Lulus dari ITB, Anda kemana? Setelah lulus ITB, saya melanjutkan ke Jepang. Kemana? Pertama kali, ya pada saat itu mencari beasiswa tidak semudah seperti sekarang. Jadi saya mengikuti program yang diadakan oleh kawan-kawan dari sastra Jepang Unpad. Mereka ada kegiatan untuk magang di Jepang untuk kursus bahasa Jepang. Nah, saya ikut dengan mereka. Jadi, kebetulan program itu menawarkan sekolah lalu dicarikan pekerjaan, jadi sambil bekerja. Oh, Jadi Anda ambil itu? Saya ambil itu, jadi hanya modal saat itu ongkos pergi dengan modal hidup 1 bulan. Jadi, nekat juga ya? Ya, lalu saya berangkat ke sana. Saat itu pun saya tidak bisa bahasa Jepang. Dan belum bisa bahasa Jepang? Belum bisa bahasa Jepang. Paling cuma hai, hai, hai. Hai. Ya. Jadi saya di sana mulai terus bahasa Jepang, kemudian dicarikan pekerjaan. Jadi saya pagi dari jam 8 sampai jam 12 itu saya kursus bahasa, lalu jam 1 sampai jam 10 malam saya bekerja di restoran. Mas Risa, di Jepang Anda belajar apa? Nah, selesai sekolah bahasa, saya lalu melanjutkan studi di master ya di Osaka University untuk bidang power electronic. Pelajari pembangkit listrik, bagaimana membuat konverter, inverter. Lalu setelah master saya melanjutkan lagi ke S3 PhD dalam bidang semikonduktor elektronik. Jadi Masih ada korelasinya ilmu itu? Masih ya, karena kebetulan di power elektronik saya meneliti tentang solar cell, ya, energi surya. Kemudian di S3 saya meneliti bagaimana pembuatannya, fabrikasi tin film solar cell. Jadi Anda ini sudah doktor? Sudah. Sudah profesor belum? Di Indonesia belum, saya di Malaysia sudah associate profesor. Oh, di Malaysia sudah profesor. Profesor Ya, apa? Bidang mechatronic engineering. Keputusan Anda ini kan aneh ya. Artinya Anda sudah mendapat penghargaan di sana, pengakuan di sana, kehidupan yang lebih baik, tunjangan macam-macam ya, termasuk pendidikan untuk anak-anak Anda. Pertanyaannya, lalu kebahagiaan apa yang Anda dapatkan di sini?